Hari ini kita akan membahas skenario terburuk nih IHSG dan saham blue chip ya. IHSG itu udah turun 8,4%-an ya Pak di year to date ya. Terus saham blue chip juga merah terus. Nah, apakah kinerja BRI juga nggak bagus nih Pak? Ini di kolom komentar juga ada yang resah banget nih Pak kayaknya untuk saham perbankan ya. Mungkin boleh langsung kita bahas aja nih. Silakan Pak Fat. Oke, jadi my friends, normalnya kalau misalnya dengerin kita membahas, kita tendensinya selama tidak ada masalah, kita akan bilang tidak ada masalah. Dan kalau misalnya memang bagus, kita akan bilang bagus. Tapi ketika tesisnya tanda kutip berubah, kita pun juga harus bilang bahwa ya berarti harus berubah karena situasi juga berubah. Kenapa kita bahas mengenai skenario terburuk IHSG, terus juga kita akan sedikit membahas mengenai kinerja BBRI, karena kalau misalnya dari sisi retail seperti kita ini ya, my friends ya, kalau misalnya kita punya dana, kita mungkin akan gampang ngomong, oh ya udah kita beli aja secara bertahap. Tapi kan yang namanya beli secara bertahap itu kan pasti ada ibaratnya batasnya ya, kan nggak mungkin limitless. Jadi bisa terus cicil bertahap nggak mungkin kan. Jadi ada saatnya harus berhenti atau mungkin menunggu sampai benar keadaannya reda. Nah, keadaan saat ini boleh dibilang yang tadinya mungkin nggak terlalu tanda kutip negatif banget, tapi sekarang sudah harus kita antisipasi nih, my friends. Jadi saya akan kasih update dulu. Jadi BBRI itu berdasarkan informasi kemarin sudah rilis laporan keuangan bulan Januari ya. Jadi kalau perbankan itu dia akan update setiap 1 bulan sekali dan kita normalnya akan tahu di bulan berikutnya, di akhir bulan berikutnya. Jadi kalau mau tahu kayak Januari kemarin, normalnya kita akan tahu di akhir-akhir Februari. Jadi kalau misalnya kita mau tahu kinerja Februari, kita baru akan tahu nanti di akhir-akhir Maret, yaitu waktu pas kita lagi libur Lebaran. Jadi efeknya mungkin baru ketahuannya nanti pas April awal ya my friends ya. Nah, sedikit update nih dari si BBRI, saya nggak bisa tampilkan gambarannya karena ini dalam bentuk notes aja. Jadi kemarin itu BBRI itu secara net profit itu turunnya sangat signifikan ya. Tadi Yuli sudah sempat bilang bahwa turun sekitar 58%. Dan dari sisi angka provisi itu naik sangat signifikan sekali. Biaya provisi itu naik sampai 189% year on year atau dibandingkan dengan tahun sebelumnya. NIM-nya pun juga drop ya, net interest margin-nya dari 6,2 terus sekarang jadi 5,7%. Credit cost-nya pun juga naik ya. Ini kalau misalnya kita lihat memang mungkin hampir sama dengan guidance dari manajemen. Terus dari sisi lending growth-nya juga kalau dilihat angkanya 4,6% nih. Jadi boleh dibilang secara laba perusahaannya masih laba, masih untung gitu. Tapi kalau dilihat dari sisi growth-nya ini mulai negatif nih my friends, terutama untuk di bottom line atau laba bersihnya ya. Dan kalau misalnya kita lihat BBRI ini, bukan BBRI, maksudnya saat ini market itu sangat mudah sekali memberikan hukuman ketika perusahaan-perusahaan tersebut growth-nya, ini kita ngomong growth ya, artinya perusahaan ini untung loh ya. Untungnya ketika growth-nya itu melemah atau minus pertumbuhannya, jadi labanya lebih kecil dibandingkan sebelumnya, market itu tendensinya tidak akan suka. Jadi kalau lihat dari keadaan ini, sangat mungkin sekali pasarnya itu nggak suka dengan keadaan apa yang dirilis sama BBRI. Ini notes yang pertama. Notes yang kedua, saya kemarin jujur agak kaget ya melihat pergerakan dari saham BRIS. Nanti mungkin Bapak Iwan bisa kasih update si chartnya. BRIS ini yang kita pikir sejauh ini dia yang paling safe, dia yang paling imun dari pergerakan yang luar biasa beberapa waktu terakhir ini. Dan kalau misalnya my friends cek, bukan maksudnya maaf, kinerja keuangan bulan Januarinya BRIS itu sangat bagus banget ya. Jadi bisa dibilang laba bersihnya tumbuh 14,9% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ini memang agak turun, masih di kisaran 5,2%, tapi fee based income itu tumbuh sangat signifikan ya, sekitar 30%. Dan beberapa waktu lalu ada peresmian dari Bullion Bank yang diekspektasikan harusnya dengan adanya ini bisa mendorong pertumbuhan dari sisi bisnis emasnya si BRIS ini sendiri gitu, my friends. Dan dari sisi financingnya itu pertumbuhannya sampai 18%. Jadi bisa dibilang dia salah satu bank BUMN yang pertumbuhannya masih double digit, terus juga masih oke banget, ceritanya bagus. Tapi kemarin itu luar biasa dihukum pasarnya ya kalau kita lihat. Jadi akhirnya pikiran gini, loh yang bagus banget aja kok dapat hukuman pasar juga gitu loh, apalagi yang kinerjanya nggak terlalu bagus. Mungkin tadi saya juga lihat ya di kolom komentar, apakah nanti akan sama kayak tahun 98 atau mungkin tahun berapa, kita nggak mau menyamakan, karena setiap setiap tahun itu dia ada temanya masing-masing, tapi yang kalau dilihat saat ini ya, ini
momennya memang negatif nih my friends. Jadi kalau misalnya sebelumnya kita melihat, oh ini masih positif, ini masih oke, masih ada pertumbuhan, tapi sejak rilisnya rapor keuangan BRI di bulan pertama ini dan lihat respon pasar terhadap BRIS, kita harus agak lebih hati-hati untuk saat ini. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kalau dengan keadaan sekarang jadi harus ngapain? Ngomong paling gampang itu adalah ya tenang aja, beli aja secara bertahap. Itu beberapa waktu lalu ya, tapi kalau sekarang ada baiknya my friend coba cek lagi, apakah masih ada sisa cash yang tersedia atau tidak. Kalau cash-nya tidak tersedia, itu artinya harus mengurangi posisi saat ini. Kenapa? Karena kita tahu bahwa pergerakan harganya tendensinya akan lebih ke arah lebih negatif. Ketika melihat tendensi harga lebih negatif, ada baiknya kita punya sisa cash. Kecuali my friends bilang bahwa, oh setiap bulan tenang aja Pak, cash saya jumlahnya akan bertambah sebesar portfolio saya. Itu mah tenang banget ya kalau kayak gitu. Tapi kalau seandainya cash-nya sudah habis atau sudah minim dan ternyata banyak porsinya di saham-saham seperti blue chips, mungkin ada baiknya mulai kurangin posisi. Pertanyaan berikutnya adalah, loh berarti kalau lagi merah, saya harus cut loss dong. Ini kan jawaban yang paling susah sebenarnya. Kalau kita bilang suruh cut loss semuanya, tiba-tiba naik, habislah besok my friends marah-marah Tiger Insights kan. Tapi kalau misalnya ternyata sahamnya turun, baru nanti bersyukur. Jadi kalau dalam keadaan sekarang, ada baiknya mengurangi posisi, tapi masih punya posisi, tapi setidaknya my friends itu punya cash. Jadi kalau pun harus cut, nggak usah di-cut semuanya, tapi setidaknya mulai kurangin sampai nanti tunggu kira-kira mulai reda. Nah, karena kita bilang judulnya skenario terburuk, saya kemarin sampai minta tolong sama Bapak Iwan ya, 2 hari yang lalu lah, Wan tolongin dong bikinin skenario kira-kira terburuknya akan seperti apa. Karena gini my friends, oh ya fundamentalnya bagus kok, kita nggak ada masalah, kita labanya tumbuh dan segala macam. Tapi ingat bahwa IHSG saat ini, pasar saat ini sangat-sangat rentan dengan yang namanya flow. Flow itu hanya bisa dideteksi sama Bapak Iwan. Jadi kalau misalnya catnya Bapak Iwan itu ngasih tahu sesuatu yang kurang oke, berarti flow-nya ke arah sana. Jadi saya tinggalkan sampai sini tesisnya. Jadi Mas Feren sudah tahu yang tadinya kita mungkin sejauh ini, oh ya positif masih oke, tapi sekarang harus lebih berhati-hati ya. Kalau belum punya cash, tambah cashnya. Nah kira-kira nanti beli di harga berapa, harus siap-siap di harga berapa. Mungkin saya kasih ke Iwan dulu untuk kasih lihat semua saham-saham perbankan plus blue chips yang lain teknikalnya seperti apa. Baik, silakan Pak Satriawan, mohon dibantu nih, skenario terburuknya nih seperti apa nih Pak Iwan? Ya, terima kasih Bapak Fat, saya terima umpan lambungnya. Jadi ini adalah BRI yang kemarin ya, jadi ini daily, masih daily. Kemarin kita sering bilang ya, kalau 38 nih jangan lewat nih, 38 jangan lewat nih. Ternyata kemarin lewat juga, beberapa hari lalu sempat dijagain ya. Dalam artian tuh lotnya besar sekali yo, di harga 3.800 kalau my friend perhatikan ya. Ternyata kemarin di losin aja ya, nggak ngelawan. Jadi kemarin bikin lower low di bawah 38, jangka pendek itu potensinya rounding top, arahnya itu di 3.300-an, 3290. 3290 ini akan batal kalau misalnya BBRI bisa segera balik dan bertahan di atas 3.800, maka 3.290-nya ini akan batal. Sementara kalau misalnya kita lihat bigger picture-nya dari ini saya ganti ke weekly chart ya. Dari November 2021 IHSG itu BBRI itu sebenarnya break support di sekitar 4.090. Jadi sekitar 4.900 lah. Dan kelihatannya itu ada potensi bikin head and shoulders, which is head and shoulders-nya itu arahnya ke 2560. Jadi jauh banget ya. Tapi bentar. COVID sih bottom COVID itu 18 Mei di 2420, nggak sampai lah tapi mendekati. Jadi kalau ditanya skenario terburuk potensinya masih ke 2560. Untuk ngebatalinnya gimana? Untuk menginvalidasi ke 2560 berarti BBRI harus balik lagi di atas 4090 atau 4100 lah gampangnya. Jadi so far selama dia masih bikin lower high berarti itu masih downtrend dan itu masih ada potensi koreksi. Nah, ini BBRI pertama. Lalu BBCA ya, ini di biggest market cap akhirnya kalah juga kemarin. Jadi BBCA juga kemarin koreksi, break support di 88, jadi beberapa waktu yang lalu kalau ada yang nanya, biasanya Pak Philip, itu 8788 harus dijaga, ternyata kemarin jebol, closingnya di 8525. Jadi jangka pendek itu potensi rounding top, arahnya di 8150. Untuk ngebatalin ke 8150 harus balik lagi di atas 8825 ini atau 87 lah. Jadi baru bisa batal. Sementara bigger picture-nya itu potensinya double top, setelah dia break di 8775, 8775 itu adalah level terendah di 30 Mei 2024, itu potensi koreksinya ke 7025. Jadi di sana 7025 akan batal, nggak akan ke sana kalau misalnya BBCA bisa segera balik di atas 8775.
Sementara Bank Mandiri juga sama, kemarin bikin lower low, potensi break di 4750, potensi rounding topnya itu ke 4070. Bigger picture-nya juga double top, targetnya sama ke 4070. Dari sisi technical sih ini doang nih yang kompak nih antara weekly sama daily-nya, antara short term view-nya dan long term view-nya. Jadi untuk ngebatalin ke 4070 dia harus balik lagi di atas 4750 atau bahkan bisa balik lagi di atas 55 untuk Bank Mandirinya. Bank negaranya so far masih aman beberapa hari ke belakang, jadi support kuatnya di 4050, 41-4050. Jadi jangan sampai itu tembus, break level 4050 dia bikin lower low, bikin lower low. Jadi arahnya 3460-an. Sementara resisten pendeknya itu ada di 4470, 4560, atasnya 4880. Sementara bigger picture-nya masih ada potensi bikin head and shoulders ketika dia break support itu di 4270. Selama belum bisa balik ke 4270, BNI masih ada potensi bikin head and shoulders, itu targetnya ke sekitar 2.900. Jadi harus bertahan di sekitar 4260-an di situ ya, BNI-nya. Lalu yang terakhir BRIS. Nah ini BRIS yang kemarin mengejutkan saya dan beberapa orang lainnya ya. Jadi BRIS kemarin turun 8%-an, volumenya juga besar ya, itu mungkin terbesar sejak Oktober 2024. Kemarin koreksi, break support di 2870, di 2870, 2810, next-nya itu tinggal di 2560. Di mana 2560 itu jebol, berarti jadi double top, itu potensi koreksinya ke 1950-an, jelek ya. Jadi harus bertahan di 2560-an ini, maintain di level ini, maka potensi reboundnya pertama ke 2810, 2870 untuk BRIS-nya. Jadi ini yang so far masih sideways, nggak bearish banget, tapi kalau di bawah 2560 bisa nanti jadi bearish BRIS-nya. Oke, itu dulu Bu Ilinar. Oke, terima kasih Pak Satriawan. Itu dia my friends ya, udah ulasan dari Pak Fat, didukung juga oleh skenario ini ya, gambaran skenario dari Pak Satriawan nih seperti apa. Tadi juga ada saran ya, kalau misalnya my friends sudah punya posisi di saham-saham big banks ya, mungkin atau blue chip, mungkin boleh mulai dikurangi supaya my friends ada cash dulu. Seperti itu ya my friends.